Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 23122020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah basis data saya mengenai perancangan sistem informasi rumah sakit menggunakan SQL Server. Jadi sebelum kita masuk ke SQL Server, langkah pertama yaitu saya akan melihatkan IRD-nya terlebih dahulu. Ini merupakan IRD sistem informasi rumah sakit. Yang pertama ada tabel polinya, lalu tabel dokter, ada tabel pasien, tabel pemeriksaan, tabel resep, tabel detail resep, dan tabel obat. Lalu selanjutnya kita masuk ke SQL Server-nya. Jadi langkah pertama kita yaitu membuat database barunya dengan mengklik new query. Connect. Kita buat database barunya yaitu create database rumah sakit, kita tempel dan kita jalankan. Selanjutnya kita use rumah sakit, kita buat rumah sakit, tempel, kita jalankan. Lalu yang pertama kita membuat tabel polinya terlebih dahulu. Kita paste, kita jalankan, dan tabel polinya berhasil dibuat. Lalu untuk yang kedua kita membuat tabel pasien. Kita copy, lalu kita paste, kita jalankan, dan tabel pasien sudah dibuat. Lalu untuk yang ketiga kita membuat tabel dokter. Tabel dokternya sudah berhasil dibuat, dan masuk yang keempat kita akan membuat tabel pemeriksaan. Lalu yang kelima yaitu tabel obat. Dan yang keenam buat tabel resepnya terlebih dahulu. Kita jalankan. Dan yang terakhir kita akan membuat tabel detail resepnya.
jalankan dan berhasil. Setelah kita membuat tabel semuanya, lalu langkah kita selanjutnya yaitu menginput data dengan urutan yang pertama poli, kedua pasien, ketiga dokter, keempat pemeriksaan, kelima obat, keenam resep, dan ketujuh detail resep. Yang pertama kita memasukkan dulu data poli terlebih dahulu. Data polinya sudah kita masukkan, lalu lanjut langkah yang kedua, kita masukkan data pasiennya. Pasien sudah dimasukkan, lalu lanjut langkah ketiga, kita masukkan data dokternya. Berarti data dokter berhasil kita masukkan, lalu lanjut kita masukkan data pemeriksaan. Data pemeriksaan telah kita masukkan, lanjut ke data obat. Data obat telah kita masukkan, lanjut data selanjutnya yaitu untuk resep value-nya, untuk resepnya. Sudah berhasil. Dan selanjutnya kita memasukkan detail resepnya. Kita jalankan, dan setelah dimasukkan, lanjut langkah selanjutnya yaitu pasien langkah query analisis DQL. Pasien udah. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan from pasien. Jalankan. Lalu kita lanjut ke drop tabel. Di sini digunakan untuk menghapus atau membersihkan tabel. Dan selanjutnya kita menggunakan alter tabel yang digunakan untuk mengubah struktur tanpa mengatur datanya. Kita jalankan.
Baik, mungkin itu saja presentasi sedikit dari saya, dan karena terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.